Pembuat luka dan penyembuhnya. Duduk, Bu, Pak, ucap seorang asisten wanita yang berada di ruangan itu sambil mengarahkan tangannya ke kursi di depan Gilang. Sedetik kulihat wajah Gilang yang kini tampak grogi sambil memegangi map yang tadi ditulis oleh resepsionis di depan sana. Oh Nailah, Bu Nailah, dia terlihat gugup. Iya, dokter, sahutku. Maaf, kamu Nailah temanku bukan? Tanyanya. Iya, sahutku singkat. Kulihat di sampingku Jason duduk dengan tidak tenang. Aku sengaja meletakkan salah satu tanganku di lututnya untuk menenangkannya. Oh iya, aku tak salah orang, ucap Gilang kemudian. Jadi di sini kamu mau program hamil ya? Sambungnya lagi. Iya, sahutku mengangguk. Lalu membaca kertas selembar yang dilapisi map yang ada di hadapannya. Maaf saya periksa dulu ya, ucapnya. Asistennya lalu mengajakku ke sudut ruangan itu, di mana ada berangkar di sana. Di sini, Bu, ucap wanita muda itu. Aku berbaring di sana ditemani Jason. Perempuan itu lalu mengoleskan sesuatu di perutku. Sudah, Pak, ucapnya. Aku lalu menurunkan sedikit bajuku agar perutku tidak terlihat oleh Gilang. Sebenarnya aku risih jika dokternya laki-laki. Walaupun sebenarnya dokter mempunyai kode etik untuk itu. Terdengar suara kaki Gilang menuju tempatku berbaring. Sebuah alat kini sudah ada di tangannya. Alat itu lalu diputar-putarkan di permukaan perutku. Mata Gilang tertuju pada monitor yang ada di sampingnya. Aku juga melihat ke arah monitor lain yang lebih besar di belakangnya. Ini keadaan di dalam perut, ucapnya sambil terus menggerakkan alat itu di perutku. Kemudian beberapa kali dia memencet tombol yang ada di layar di sampingnya. Rahimnya bersih, enggak ada masalah. Untuk pertama ini, kuberikan dulu resep untuk kesuburan, ujarnya sambil menarik alat itu dari perutku. Baik, dokter, sahutku profesional. Dia lalu berjalan berlalu begitu saja seperti tidak mendengarkan ucapanku. Dia kembali menutup tirai pembatas antara pemeriksaan ini dengan meja kerjanya di sana. Sudah, Bu, kembali ke Pak Dokter ya, ucapnya. Aku dan Jason lalu berjalan lagi ke arah Gilang. Kami berdua duduk serentak di hadapannya. Ini adalah resep penyubur kandungan, ucapnya sambil menuliskan sesuatu di selembar kertas. Minum ini 3 kali sehari setelah berhenti haid. Kemudian lakukan hubungan 3-4 kali seminggu. Jika bulan depan masih datang bulan, segera datang ke sini lagi. Akan kuresepkan obat dengan dosis yang lebih tinggi, ucapnya sambil terus menatap mataku. Halo, aku hanya sesekali saja melihat ke arahnya, karena aku masih tidak mau menatap mata itu, yang dulu pernah menatapku dengan penuh cinta. Bahkan sebenarnya aku tidak mau mendengarkan kata-katanya lagi. Kata yang dulu pernah mengucapkan janji manis namun dikhianatinya. Namun ketika aku bertemu dengannya sebagai pasien dan dia dokterku, aku terpaksa mengiyakannya. Baik, dokter, terima kasih banyak, ucap Jason. Kami berdua lalu permisi untuk pamit. Nailah, panggilnya ketika kami hampir sampai di pintu. Asistennya tadi sudah hendak membuka pintu. Tetapi karena Gilang memanggil, dia mengurungkan niatnya. Ya, aku berhenti lalu melihat ke arahnya. Dia berdiri dan menghampiri kami. Maaf sekali, Nailah, kalau aku harus katakan ini di sini. Karena sejak perpisahan itu, kita tidak pernah bertemu lagi. Dan aku masih membawa rasa bersalah ini kemana pergi hingga saat ini. Pak Jason, dia memanggil Jason sambil menepuk bahu Jason. Ya, sahut Jason singkat sambil memperhatikannya. Mereka berdua kini berdiri begitu dekat. Seseorang yang sudah memberikan luka terdalam di hatiku dengan seseorang yang sudah menyembuhkan luka itu. Mereka sama-sama orang yang pernah berarti dalam hidupku. Aku menatap mereka silih berganti. Aku adalah teman lama istrimu, dan aku punya kesalahan besar padanya. Izinkan aku minta maaf padanya, ucapnya pada Jason. Sopan juga dia ternyata. Dia minta izin dulu pada suamiku untuk meminta maaf padaku. Iya, Pak, silakan, sahut Jason. Namun kulihat ada ketidaknyamanan di wajahnya. Nailah, dengan kerendahan hatiku, tolong
masa laluku kepadamu yang menghukumku sampai kini. Hingga akhirnya, sampai sekarang aku belum menikah. Dan mungkin itu disebabkan karena dosa itu. Untuk itu, kumohon, maafkanlah aku. Ungkapnya. Ya, sama-sama. Gilang. Pak Dokter, aku meralat panggilannya. Nggak apa-apa panggil Gilang saja. Bapak juga, ucapnya pada Jason. Oke baik, kalau begitu panggil saya Jason juga, ucap Jason. Oke, semoga silaturahmi terus terjalin di antara kita, sekalipun tidak di tempat ini. Jika bertemu semoga kita masih saling sapa, ucap Gilang lagi. Insya Allah, sahut Jason. Kami pamit dulu, ucapku yang sudah tidak ingin berlama-lama lagi di sana. Asistennya kembali membukakan pintu. Kami keluar dari sana dan menuju apotik yang ada di samping ruang tunggu. Sepanjang jalan aku dan Jason tidak mengatakan apapun. Aku takut dia marah atau cemburu atas pertemuanku lagi dengan mantan kekasihku. Sampai di apotik, Jason memberikan resep yang diberikan Gilang kepada apoteker di sana. Sebentar ya, Pak, ucap apotekernya. Dia lalu berjalan ke arah belakang. Terlihat kini dia sedang mencari-cari obat. Sesekali matanya melihat ke resep yang ada di tangan kanannya. Setelah mengumpulkan semua obat yang ada di resep itu, dia lalu menuliskan ukuran dan aturannya. Kemudian memberikan obat itu kepada kami. Ini, Pak, obatnya, ucap apoteker itu memberikan kantong obat. Terima kasih. Berapa totalnya? Tanya Jason. Pembayarannya sudah lunas, Pak, ucap apoteker itu. Sudah lunas? Tanya Jason heran. Iya, Pak, semua resep ini sudah lunas. Apoteker itu kembali mengulangi pernyataannya, lalu mengeluarkan obat itu dan membacanya. Lalu dia masukkan lagi obat-obat itu. Aku juga heran kenapa apoteker ini mengatakan sudah lunas sementara dari tadi kami masih berdiri di sini menunggunya. Dan tidak ada seorang pun yang datang ke sini membayarkannya. Bagaimana bisa? Tanya Jason lagi. Sepertinya Jason benar-benar risih dengan semua ini. Seharusnya jika ada rezeki seperti ini ya diterima saja. Apakah karena pemilik klinik ini mantanku? Makanya Jason jadi seperti itu. Iya, Pak. Apoteker itu lalu mengambil resep yang diberikan Jason tadi. Ini ada stempel gratis dan ditandatangani oleh Dokter Gilang. Pak, jika memakai stempel ini, kami apoteker harus memberikan obat ini secara gratis. Akhirnya apoteker itu menerangkan. Ternyata benar. Gilang memberikan obat ini gratis untuk kami, bahkan untuk pelayanannya. Aku dan Jason lalu saling bertatapan. Terlihat sekali wajah Jason kurang senang. Kita bicara di mobil. Bujukku. Kami berjalan beriringan ke parkiran. Perasaanku benar-benar tidak enak. Aku takut jika Jason merajuk apalagi marah. Aku memang sudah terbiasa merajuk padanya. Ngambek, bahkan marah walaupun tidak marah yang sesungguhnya. Namun Jason belum pernah melakukan itu semua padaku. Aku baru kali ini melihat wajahnya seperti itu menatapku. Aku benar-benar ketakutan. Aku seperti sudah melakukan kesalahan besar. Di jalan, dia tak lagi menggenggam tanganku seperti biasa. Tetapi akulah yang akhirnya meraih tangan itu dan menggenggamnya. Jangan sampai pertemuanku dengan Gilang ini merusak keharmonisan keluarga yang kami jaga dan pertahankan selama ini. Jason membukakan pintu untukku masih dengan wajah yang sama. Setelah itu dia langsung masuk mobil juga. Marah ya? Tanyaku. Entahlah, nih. Aku tidak bisa menjawabnya. Capnya, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin ada masalah di antara kita. Apalagi hanya karena dia. Aku menjelaskan. Dia laki-laki yang sukses. Nih, hingga saat ini dia masih lajang. Padahal apa yang tidak bisa diraihnya? Wanita mana yang tidak mau dengannya? Mungkin hatinya masih terpaut padamu, ucap Jason sambil jalan keluar dari parkir. Ya ampun, pikiran kejauhan. Jelas-jelas dulu dia yang meninggalkanku, yang selingkuh dengan temanku sendiri. Jika hatinya tidak bisa berpaling padaku, untuk apa dia melakukan semua itu? Bisa jadi setelah itu dia menyesal dan mencarimu. Apalagi jika dia sempat membaca bukumu, yang kamu buat sepenuh hati untuknya, dengan kata-kata yang begitu
romantis di dalamnya. Siapa juga yang tidak ingin kembali? Tanyanya Data. Please. Aku benar-benar tidak mau kita berdebat seperti ini. Bahkan kita tidak pernah seperti ini. Kenapa sih? Atau ku buang saja obat ini? Ancamku. Sudah tidak tahu lagi apa yang harus kukatakan padanya. Bisa-bisanya dia kini tidak percaya padaku lagi. Andai kamu dengannya, Nailah, kamu tidak kesusahan seperti ini, seperti denganku sekarang. Kamu akan hidup bergelimang harta dengannya. Tolong jangan hina aku. Aku ini bukan wanita matre seperti yang ada di pikiranmu. Aku sedikit naik bicara dengannya. Aku benar-benar tidak habis pikir apa yang menguasai saat ini. Maafkan aku, Nailah. Tapi kamu tidak pantas menaikkan nada bicaramu seperti itu kepada suami. Sekalipun kamu baru saja menemukan cinta pertamamu. Aku memegang kepalaku erat-erat, menahan semua emosiku yang kini terkumpul di ubun-ubun. Tak ada kata apapun lagi yang bisa mengungkapkan semuanya. Aku benar-benar kesal. Aku mencoba beristighfar berkali-kali. Dia juga langsung terdiam. Mungkin dia melakukan hal yang sama. Iya, maaf. Lirihku sambil menghela napas panjang. Sepanjang jalan tidak ada apapun lagi obrolan di antara kami. Aku benar-benar lelah. Mungkin dia juga sama. Sampai di rumah, aku langsung turun mobil tanpa dibukakannya pintu. Aku tidak membawa obat yang diberi Gilang itu. Aku langsung membuka kunci pintu lalu masuk ke kamar dan membenamkan diriku di kasur, tanpa peduli apapun lagi yang terjadi. Pikiranku sungguh berkecamuk. Kusadari, seharusnya aku tidak seharusnya emosi seperti ini. Aku tahu, bukan Jasonlah sebenarnya tujuan emosiku ini, tetapi Gilang. Dia yang membuatku kini merasakan lagi semua sakit yang pernah ditorehkannya dulu. Hingga akhirnya Jason yang sedang sensitif malah kena sasaran amarahku. Ingin minta maaf lebih serius padanya, tetapi besok pagi saja. Karena malam ini aku benar-benar ingin sendiri. Beberapa menit di kamar ini aku masih tidak mendengarkan suara Jason masuk. Ada apa dengannya? Jangan sampai dia kembali lagi ke sana. Aku mempertajam telingaku. Tidak ada suara apapun masuk ke indera pendengaran ini kecuali suara jangkrik yang terdengar sangat jauh. Kenapa dia tidak kunjung masuk? Apakah dia tidak ingin tidur di sampingku lagi malam ini? Aku kini jadi benar-benar benci. Kata akhir harus mempertemukan dengan Gilang lagi. Harapan terdalam. Aku mencoba bertahan dengan egoku untuk tidak mempedulikannya yang telah menuduhku serendah itu. Rasa sayang dan cintaku mengalahkan semua itu. Aku lalu bangkit dari tidurku, ingin melihat sedang apa sekarang suamiku. Ternyata ruangan tengah kosong. Aku mencoba mencari ke ruangan tamu. Dia juga tidak ada di sana. Aku terus memanggilnya. Ketika berbalik, kulihat dia sedang berdiri menatapku dengan wajah dan rambutnya yang terlihat basah. Kemana? Tanyaku cemas. Kenapa? Tanyanya. Entahlah. Aku menunggu di kamar. Namun tak kunjung datang. Dia lalu berjalan ke kamar dan aku mengikutinya seperti anak ayam mengikuti induknya. Aku hanya berwudu, ucapnya kemudian. Lalu dirinya duduk di tepi ranjang, menopang tangannya dengan lutut dan sedikit membungkuk. Aku merangkulnya, memijat sedikit bahunya, mencoba memberikan ketenangan padanya. Detik itu juga, cintaku menyeruak begitu besar padanya. Bagaimana mungkin dia berpikir jika aku masih memikirkan Gilang atas masa indahku bersamanya sekarang? Apalagi ada luka besar yang ditinggalkannya sebelum dia pergi. Terus kepikiran dokter itu, Nailah, dia seperti lebih bisa membahagiakanmu dibanding Dia mulai minder lagi. Hanya aku yang bisa mengukur rasa bahagiaku. Bukan
nyaman bersama Lalu kenapa kita masih membahas yang lainnya? Tanyaku. Benarkah? Tanyanya terlihat ragu. Beberapa waktu yang lalu ada gadis muda yang lebih cantik dariku. Menginginkan untuk menjadi imamnya. Tetapi menolaknya dan memenuhi permintaanku untuk tidak datang lagi ke panti di hari itu. Sudah memberikan yang terbaik untukku. Bagaimana mungkin aku tidak cinta mati dengan dan apa salahnya? Aku juga ingin membalas kesetiaan itu. Aku berusaha memberikan pengertian padanya. Tetapi dia tidak sepertimu, Nailah. Dia masih saja menyangkal. Dan Gilang juga tidak sepertimu, Aku membalikan katanya. Tetapi, Gilang punya harta yang melimpah tidak sepertiku. Dia masih bertahan dengan pikiran buruknya. Dan mungkin saja Mimi Jokes bisa memberikan keturunan, tidak sepertiku. Aku terus membalikan apa yang dikatakannya. Nailah, terima kasih. Akhirnya dia mengucapkan itu. Terima kasih juga untuk semuanya. Ucapku juga. Sama-sama. Dia lalu tersenyum padaku. Aku membalasnya. Panggilku. Ya, sahutnya. Aku tidak ingin ada masalah seperti ini lagi dalam rumah tangga kita. Cukup perjuangan kita mendapatkan buah hati menjadi ujian terbesar untuk kita saat ini. Dan masalah keuangan yang sudah menguji kita itu bukanlah seberapa. Tetapi jika sudah curiga padaku, bahkan menuduhku seperti tadi, jujur aku sangat sedih. Paparku panjang lebar. Berharap Jason segera mengakhiri sifat cemburuannya ini. Iya, Nailah, maafkan aku. Mungkin karena semua masalah yang datang saat ini menjadikanku lebih sensitif saja masalah uang. Akhirnya dia mengakui. Tidak apa-apa, kedepannya jangan curiga lagi. Jika mau, aku tidak akan meminum obat darinya. Kita cari saja ikhtiar yang lain. Bahkan kita tidak akan pernah ke sana lagi. Aku berusaha untuk lebih meyakinkannya lagi. Akhirnya aku putuskan seperti itu, kuambil demi keutuhan rumah tanggaku. Agar tidak ada lagi masalah seperti ini di antara kami ke depannya. Enggak, Nailah. Harusnya tidak kekanak-kanakan seperti ini. Kini aku percaya padamu. Jika cintamu begitu tulus dan tidak akan berpaling kepada siapapun. Akhirnya dia mengucapkan kalimat yang indah sekali untuk kudengar. Yakin? Tanyaku. Yakin, sayang. Ucapnya. Baiklah, ku serahkan semuanya pada Jika berubah pikiran lagi, maka aku siap untuk tidak akan pergi ke sana lagi. Namun semoga saja perjuangan kita ini berakhir sampai di sini. Semoga dengan obat yang diberikan itu sudah dapat mewujudkan mimpi yang ingin kita capai. Aku benar-benar berharap. Amin. Jason mengakhiri dengan senyuman. Kini barulah aku lega. Dan aku baru bisa tidur nyenyak sekarang. Aku benar-benar tidak bisa tidur tanpa memeluknya. Sejak Aisyah tiada, aku sudah terbiasa dengannya setiap malam. Aneh sekali rasanya jika ingin tidur, namun tidak ada Jason di sampingku. Samar-samar ku dengar suara azan. Sayang, bangun. Ku dengar juga suara Jason setelah itu. Aku lalu membuka mataku. Belahan jiwaku itu ternyata benar-benar sudah ada di hadapanku. Berdiriin, ucapku sambil mengangkat kedua tanganku yang minta dibantu berdiri dengannya. Dia lalu menarik kedua tanganku itu hingga tubuhku terangkat. Setelah itu, kami sama-sama berwudu dan melakukan salat subuh bersama. Kemudian kami pergi sarapan. Sejak kepergian Aisyah banyak sekali perubahan yang terjadi di rumah ini. Termasuk kegiatan kami di setiap pagi. Sekarang aku dan Jason terbiasa makan pagi di luar atau memesan makanan jeti. Namun setelah kami melakukan penghematan akhir-akhir ini, kami sudah jarang memesan makanan di luar. Kami lebih sering pergi keluar untuk sarapan pagi agar tidak mengeluarkan ongkos untuk kurir. Namun untuk memasak sarapan sendiri, Jason melarangku karena dia takut penyakitku kembali. Lagi pula karena aku sekarang ini sedang dalam masa program hamil. Banyak orang mengatakan jika dalam program tidak boleh terlalu lelah. Maka dari itu, aku menuruti nasihatnya untuk tidak terlalu banyak kegiatan. Sayang, kapan ya kita bisa mulai membuka restoran baru kita? Tanyaku ketika kami menikmati sarapan pagi. Sedikit lagi kok. Sabar ya, ucapnya. Nanti ada akan buka jam berapa? Tanyaku lagi. Buka dari sore hingga malam saja.
namun konsepnya kita buat sesuai syariah. Target kita bukan lagi muda-mudi seperti restoran lamaku, tetapi kita lebih menginginkan tempat itu menjadi tempat kumpul keluarga. Bagaimana caranya? Kita akan berjualan untuk orang umum. Tanyaku yang tidak tahu apa-apa. Yang membedakan adalah konsepnya. Jika target kita anak muda-mudi, menghiasi lokasi dengan lampu kelap-kelip dan banyak pohon sehingga tempat itu terkesan romantis, makanya banyak anak muda ada mampir ke sana. Namun jika konsepnya meja besar-besar dan ornamen Islami yang kita pajang dengan hiasan dinding dengan banyak memajang kaligrafi, yang datang adalah orang-orang berkeluarga atau kumpulan komunitas Islami. Jason menerangkan padaku. Benar juga ya, ucapku. Aku percaya padanya kalau masalah restoran karena dia sudah lama terjun di dunia bisnis kuliner seperti ini. Bahkan dulu dia punya restoran ternama dan cukup besar di kota ini. Restoran yang terkenal dengan makanan yang berkualitas tinggi yang harganya cukup mahal. Sehingga hanya kalangan menengah ke ataslah yang banyak menjadi pelanggannya di masa itu. Aku masih ingat jelas lokasi dan tatanan restoran Jason waktu itu, yang sangat digandrungi pasangan muda, lebih tepatnya pasangan zina atau pasangan yang belum menikah. Di mana di sana, apalagi di lantai 3 tempatnya dipenuhi pepohonan, sehingga pengunjungnya tidak akan melihat dengan jelas tamu di meja lain karena terhalang pohon-pohon kecil. Di sana dipenuhi lampu kedap-kedip dengan suara musik yang keras, dan juga tidak ada pencahayaan yang kuat. Bisa dikatakan minim lampu seperti remang-remang. Semoga saja usaha kita lancar. Ya, ucapku. Iya, sayang, sahutnya. Setelah sama-sama menghabiskan makanan, terakhir makanan ditutup dengan minum air putih. Setelah menenangkan perut beberapa saat, Jason mengajak pulang karena dia sudah harus datang ke sekolah. Aku baru saja selesai minum obatku. Setiap tegukan air yang menuntun obat itu masuk ke tubuhku dan kuiringi dengan doa-doa agar segera punya anak. Kita tidak pernah tahu doa mana yang akhirnya dikabulkan oleh Allah. Sehingga di setiap waktu kita harus terus-menerus berdoa memelas kepada Allah, hingga Allah iba dan mengabulkan permintaan kita. Usai minum obat itu, ku dengar suara anak-anak bercengkrama di depan rumah. Kakiku tergerak untuk melangkah ke sana. Kuintip keramaian itu di balik jendela rumah. Tak terasa bibirku tersenyum melihat mereka. Ada 2 orang anak yang sepertinya umur mereka tidak berbeda jauh. Jika ku tebak mungkin anak lelaki itu berumur 4 tahun, sementara yang perempuan berumur 3 tahun. Tiba-tiba aku teringat Uwais, anak Aisyah. Andai dia masih hidup dan saat ini aku sudah hamil, tentu anak kami juga akan seperti mereka nanti. Hanya berbeda 1 tahun saja. Ah, Allah, aku benar-benar menginginkan bocah seperti itu. Tolong beri aku ya Allah, walaupun cuma 1 saja. Aku memohon di dalam hati. Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Aku refleks mengambil payung dan lupa memasang cadarku. Payungku kembangkan, lalu kulindungi mereka dari terpaan hujan. Terima kasih, Tante, ucap si kecil itu dengan senyum yang manis sekali. Aku merangkul mereka berdua. Kita berteduh dulu di rumah Tante, ajakku. Mereka mau saja menuruti permintaanku. Dengan berjalan pelan kami masuk ke dalam rumah. Jejak kaki mereka terlihat jelas meninggalkan noda di lantai teras rumah ini. Ya Allah, ingin sekali aku membersihkan noda kaki seperti itu setiap harinya. Ucapku lagi pada Allah. Ayo duduk, main di rumah Tante dulu ya sampai hujannya reda. Ucapku pada mereka. Iya, Tante, sahut mereka serentak. Oh ya, siapa nih namanya? Tanyaku lagi. Aku Arfan, ucap anak yang tua. Kalau kamu? Tanyaku dengan adiknya. Aku Delima, Tante, ucap sang adik. Wah, namanya cantik sekali seperti orangnya. Pujiku. Rumah kalian di mana? Aku sangat menikmati mengobrol dengan mereka. Kami seperti sudah lama kenal saja. Mereka berdua sepertinya sudah biasa bercerita dengan banyak orang sehingga tidak takut ketika kenal dengan orang asing. Di sana, Tante, abangnya menjawab dengan pernyataan yang tidak jelas. Bagaimana mungkin anak sebesar ini bisa menjelaskan alamatnya padaku? Aku cemas jika ibunya mencari dan tidak menemuinya. Sementara pintu rumahku tertutup rapat, tidak bisa melihat siapa saja yang mondar-mandir di luar sana. Tadi kalian mau kemana? Tanya
Tanyaku lagi melanjutkan obrolan. Mau jajan? Ucapnya sambil memperlihatkan uangnya padaku. Selembar uang senilai 2.000 rupiah yang sudah lusuh terlihat di tangannya. Kalian mau jajan apa? Aku kembali menanyakannya. Dengan semangat mereka berdua menyebutkan beberapa merek makanan. Suara mereka kini saling berdempet. Semangatnya menjelaskan nama makanan yang tentu tidak cukup dengan uang 2.000 rupiah saja. Kasihan sekali mereka. Mungkin orang tuanya hanya bisa memberikan uang segini. Tiba-tiba aku terpikir anakku. Bagaimana nanti jika perekonomian kami semakin menurun? Tidak kuat rasanya ketika aku tidak sanggup memberikan apa yang diminta oleh anakku kelak. Ya Allah, apa sebenarnya kau kasihan pada anakku jika nanti aku tidak bisa jadi ibu yang baik untuk mereka? Tanyaku lagi dalam hati. Kok tante diam? Tanya Arfan. Tidak, nak. Tante hanya terpikirkan orang tua kalian. Pasti orang tua kalian bangga sekali punya anak sepintar ini. Pujiku. Mereka hanya tersenyum saja sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Sebentar, ya. Aku lalu meninggalkan mereka berdua di sana. Sayang sekali, kali ini tidak ada makanan yang bisa kusuguhkan untuk mereka. Hujan juga sudah mulai reda. Aku takut menahan mereka terlalu lama jika orang tua mereka sudah mencari-cari. Aku lalu mengambil uang 25.000 rupiah di dompetku. Lalu kembali lagi menemui mereka. Kalian benar mau beli yang tadi? Tanyaku sebelum memberikan uang itu. Mereka serentak mengangguk. Terima kasih, Tante. Ucap Arfan sementara adiknya hanya melihat uang itu. Tentu saja anak seumurannya belum tahu berapa nominal yang aku berikan. Sama-sama. Nah, aku lalu menetapkan mereka hingga ke teras. Setelah mereka menghilang dari pandanganku, aku kemudian membersihkan jejak kaki mereka yang sudah tercetak di lantai. Andai nanti aku punya anak, aku tidak akan memarahinya sekalipun rumah sekotor apapun. Karena aku tahu begitu susah mendapatkan momongan. Tes kehamilan. Sebulan berlalu, begitu banyak ikhtiar yang sudah kami lakukan. Kemarin harusnya jadwalnya aku datang bulan, namun belum ada tanda-tanda hingga hari ini. Aku kini sedikit gea. Barangkali Allah sudah mengabulkan doa kami. Aku senyum-senyum sendiri, membayangkan jika benar dalam rahim ini sudah ada janin. Walaupun masih berumur sehari atau seminggu, tetapi paling tidak dia sudah ada di rahimku. Dan aku akan sangat sabar menunggunya, menjaganya dan mendidiknya sejak ia masih ada dalam kandungan nanti. Hari ini aku akan memberi surprise pada Jason. Sudah lama aku tidak memasak makanan mewah untuknya. Kali ini aku akan lakukan itu. Aku akan membuat makanan kesukaan kami berdua sebelum dia pulang dari sekolah nanti. Aku bergegas dan berangkat ke mall sendiri dengan mobilku. Sepanjang jalan, ketika menyetir seringkali aku mengelus perut dataku. Nak, benarkah ada kamu di sana? Umi sangat rindu. Umi akan sabar menunggu 9 bulan lagi sampai akhirnya Umi benar-benar bisa melihatmu. Ucapku pada perut itu. Kemudian tanganku beralih ke pipiku, menyeka bulir-bulir bening yang jatuh di sana. Nanti Umi akan menemanimu di rumah, mengajarkanmu mengaji, dan menuntunmu berjalan sehingga kamu bisa berdiri kokoh dan kuat menghadapi hidup kita. Kami akan lakukan apapun padamu sayang. Walaupun nanti ekonomi kita menyusut, maka Umi akan membantu Abi mencari uang untukmu. Aku tersenyum lebar, membayangkan keseharianku nanti yang disibukkan dengan mengurus bayi. Lalu Umi dan Abi akan sering datang menjenguk cucu mereka. Mereka akan berlomba-lomba dalam menyayangi. Masya Allah indahnya. Tak terasa mobilku sudah sampai di mulut mall. Aku lalu antre ngambil nomor parkir. Setelah memarkirkan mobil,
Aku masuk melalui pintu darurat agar lebih cepat. Sesekali masih kupegangi perut ini. Sampai di lantai 1, toko pakaian bayi langsung terlihat menarik pandanganku. Masya Allah, baju bayi. Suaraku dalam hati. Melihat aku memandangi toko itu begitu lama, penjaga toko lalu memanggilku. Mari, Bu, masuk, ajaknya. Aku seperti terhipnotis untuk masuk ke dalam sana. Satu persatu baju itu kulihat dan kuraba. Baju-baju kecil yang begitu cantik dan lucu. Ada aksesoris bayi juga di sana. Ibu mau dicarikan baju laki-laki apa perempuan? Tanya penjaga toko lagi. Aku tersentak dari lamunan. Entahlah, sahutku. Jangankan jenis kelaminnya. Bahkan aku belum tahu apakah dia benar-benar ada atau tidak di dalam perut ini. Tetapi tidak tahu mengapa aku sangat meyakini itu. Aku kembali mengelusnya. Ini juga ada. Baju yang bisa dipakai oleh cewek dan cowok. Penjaga toko itu semakin membuatku berhayal dan ingin membeli baju itu. Kuterima sebuah slip-sweat yang begitu lucu yang disodorkannya padaku. Warnanya biru muda dan ada seperti mata di bagian pinggulnya. Bahannya begitu lembut dan sejuk. Berapa? Tanyaku. Rp75.000, Bu. Sahutnya. Ada model lain? Tanyaku lagi. Ada, Bu. Mari sini. Dia lalu memperlihatkan banyak sekali baju yang lebih cantik dan lucu. Aku kasihkan memilih satu dari sekian banyak baju itu. Mungkin aku sudah menghabiskan setengah jamku di sini untuk membeli pakaian seseorang yang belum pasti dititipkan Allah untukku itu. Namun aku benar-benar berharap kali ini Allah benar-benar memberiku kepercayaan. Yang ini saja, ucapku akhirnya memilih salah satu dari baju itu. Allah, hamba sudah membeli baju untuk anak yang akan kau titipkan padaku. Kasihanilah hambamu ini ya, Allah. Entah seperti apa aku menangisi jika engkau tidak mengabulkan doaku itu. Bahkan aku sudah serius ini. Aku terus-terusan memelas dan memohon padanya. Ini, Bu, ucap karyawan toko itu sambil memberikan baju pilihanku yang sudah dimasukkan ke dalam paper bag yang bertuliskan nama toko mereka disertai logo dengan gambar bayi. Aku mengambil pembelianku sambil memberikan uang kepadanya. Setelah itu, barulah aku pergi ke supermarket yang ada di mall ini. Satu persatu, troli yang kudorong mulai terisi. Kali ini aku yang akan mentraktir Jason dengan uang tabunganku. Setelah memilih semua kebutuhan makanan yang akan kumasak nanti, aku lalu membayar semua belanjaanku dengan kartu debitku. Setelah itu aku kembali pulang dan memasak untuknya sambil menyanyikan sholawat untuk perutku. Sebelum Jason pulang aku sudah menyembunyikan baju bayi yang tadi kubeli di mall itu. Bukan karena merahasiakan ini darinya. Hanya saja aku masih mengundur waktu untuk memberitahukannya sampai aku benar-benar memastikan jika aku memang sudah hamil. Semua hidangan sudah tertata rapi di meja makan. Kuhiasi juga dengan banyak bunga yang kubikin dari tomat dan cabai. Terdengar bunyi mobil Jason sudah datang. Aku berlari keluar dan menyambut kedatangannya. Sepertinya senang sekali. Ada apa sih, sayang? Tanyanya sambil mengecup keningku. Aku lalu mengambil yang dibawanya dan meletakkannya di meja kerja Jason. Aku akan mentraktir. Ucapku sambil berjalan beriringan dengannya ke kamar kami. Kuberikan padanya pakaian ganti yang sudah kusiapkan. Sejurus kemudian dia sudah selesai mengganti pakaian. Kamu mentraktirku karena apa? Apakah ada kabar bahagia? Tanyanya sambil melirik perutku. Entahlah, sayang. Tiba-tiba aku ingin melakukan semua itu. Ucapku. Aku lalu mengajaknya duduk di meja makan. Wah, semua ini apakah kamu yang memasaknya? Senyumnya melebar. Tentu saja, tidak mungkin aku akan membawa Nindi lagi ke rumah ini. Jelas-jelas dia sangat menginginkan suamiku yang tampan ini. Sindirku yang tiba-tiba mengingat wanita itu. Bukan itu yang aku pikirkan. Mana tahu mantanmu yang tajir itu baru saja berkunjung ke sini dan membawakan banyak makanan. Dia balik menyindirku namun dengan tatapan canda. Sejenak, tawa kami meledak bersamaan. Aku dan dia ternyata sama-sama pencemburu. Setelah 1 tahun pernikahan, kami baru menyadari sifat kami yang terpendam ini. Beruntung, aku memakai cadar. Sehingga hanya saja yang bisa melihat wajahku. Sementara aku tidak seberuntung semua wanita yang menemui
masih bisa menikmati wajah tampan itu. Ucapku sambil menyodorkan nasi untuknya. Lalu bagaimana? Apakah aku juga harus memakai cadar agar kamu merasa adil? Sontak kami tertawa sekali lagi. Malam telah larut. Pikiranku masih dipenuhi dengan angan-angannya tentang bayi kami. Sesekali senyumku teruntai begitu saja. Dari tadi perhatikan, kamu seringkali tersenyum sendiri. Kamu benar-benar tidak memikirkan mantanmu itu kan? Posesif Jason mulai kumat. Sepertinya kali ini dia serius. Tidak seperti tadi pagi. Ya tidaklah. Aku ingin sekali menceritakan kepada tetapi aku tidak mau kita sama-sama berharap lebih. Karena jika kita sama-sama kecewa, lalu siapa yang akan menghibur kita? Ungkapku. Kecewa kenapa? Tanyanya mengerutkan dahi sambil menghampiriku. Tetapi harus janji, tidak boleh terlalu berharap. Aku memperingatkannya. Iya, janji. Sahutnya. Harusnya kemarin aku datang bulan, tetapi hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda. Aku jadi menghayal dan berharap kalau Allah sudah menitipkan makhluknya di rahimku. Serius? Nei, benarkah? Jason terduduk dari tidurnya dan memegangi kedua bahuku. Aku juga duduk menyusulnya. Benar, namun aku masih takut untuk melakukan tes. Ungkapku. Takut kenapa? Kita harus cepat-cepat memastikannya. Ini adalah harapan kita dari dulu. Please, Nei. Besok akan kubelikan tes pack. Kamu mau kan? Katanya penuh harap. Aku terdiam. Wajahku murung seketika. Kalau memang aku hamil, tentu aku sangat bahagia dengan kenyataan ini. Namun jika yang terjadi adalah kebalikannya, apa yang harus kulakukan mengobati kecewaku sendiri? Nei, panggil Jason lagi. Aku menoleh dan menatap dalam-dalam mata itu. Mata yang kini menggantungkan harapannya padaku. Aku takut. Ucapku lagi. Takut apa? Desaknya. Aku takut jika kenyataan tidak sesuai ekspektasi. Dan aku takut mengecewakan dan mengecewakan diriku sendiri karena aku terlalu berharap. Aku tertunduk. Sayang, lihat aku. Jason lalu mengangkat daguku. Hingga kini kami bertatapan lagi. Aku tidak akan kecewa pada Allah jika besok kamu belum hamil. Namun aku akan kecewa padamu jika kamu tidak mau mengetes kehamilanmu. Kita bisa bersiap jika itu benar. Dan kita bisa berikhtiar lebih keras lagi jika harapan kita masih belum dikabulkan Allah. Mau ya? Bujuknya sungguh-sungguh. Aku mengangguk pelan. Menepis semua keraguan yang datang menghampiriku. Aku harus percaya dengan kata-katanya. Bagaimanapun yang diucapkannya adalah benar. Sampai kapan aku tidak mau melakukan tes P itu? Untung saja semalam aku bisa menyimpan rahasia. Jika aku sudah membeli satu pakaian bayi yang kusembunyikan di sudut lemari paling dalam, di tempat yang tidak mungkin disentuhnya. Menghitung detik dan menit yang silih berganti, akhirnya Jason pulang membawakan tes pack untukku. Ini, ucapnya sambil menyodorkan tes pack itu. Aku menerimanya dengan ragu, lalu duduk dan membaca cara pemakaiannya. Karena aku belum pernah menggunakannya. Jason masih setia duduk di sampingku. Dia bahkan belum berniat untuk mengganti baju. Hanya beberapa kancing blazernya saja yang kini sudah dibukanya. Mungkin karena cuaca di luar cukup panas, atau keringat dingin kini mulai menjalar di tubuhnya. Ya Allah, aku tak sanggup jika melihat suamiku kecewa. Kekecewaanku biar aku saja yang menyimpannya. Tetapi kecewanya, bagaimana caraku menawarnya jika ternyata tes P ini hanya garis satu? Aku terus-terusan berdebat dengan batin dan pikiranku sendiri, apakah aku akan melakukannya atau tidak. Ayo, ucapnya menyemangatiku. Janji ya, jangan kecewa. Ucapku. Iya, sayang. Apapun hasilnya aku akan berterima kasih padamu. Karena sudah mau mengabulkan permintaanku untuk melakukan tes dengan tes P itu. Ucapnya. Dengan pelan aku lalu melangkah ke kamar mandi. Aku membaca banyak doa ketika berada di pintu masuk. Kuutarakan semua harapanku dengan semua permohonanku. Aku lalu melakukan tahap demi tahap seperti yang tertera pada kemasan tes P itu. Setelah selesai melakukannya, aku membaca lagi petunjuk nomor terakhir, yaitu untuk mendiamkan tes P itu selama 1 menit. Aku membawa tes P itu keluar tanpa melihat perubahan garis yang ada di sana. Aku lalu membuang bungkusnya dan keluar dari kamar mandi.
Kembali berdoa lalu menutup mata. Ya Allah, aku tidak sanggup melihatnya. Ternyata aku yang belum sanggup kecewa bukan Jason. Ya Allah, kali ini aku benar-benar memohon padamu. Kabulkanlah permintaanku ini, ya Allah. Jika Engkau kabulkan, akan kulakukan puasa selama sebulan penuh sebagai nazarku. Aku kini mulai merayu Tuhan. Dalam keadaan masih menutup mata, aku lalu mengangkat tangan kananku yang sedang memegang tespek itu ke arah wajah untuk segera melihatnya. Bagaimana? Nek, tanya Jason dari luar kamar. Pintunya sengaja kukunci karena ketakutanku sendiri. Iya, sebentar. Sahutku masih dalam keadaan menutup mata. Bismillah, ya Allah. Kabulkanlah. Perlahan, ku buka mataku. Kuarahkan kedua bola mataku menuju alat itu. Menikmati hidup. Aku merasakan jantungku memompa darah lebih kencang dari biasanya. Bahkan, aku merasakan dengan jelas bagaimana jantung ini kini berdebar kencang. Air mataku jatuh terurai begitu melihat hasil dari tes P ini. Sayang, bagaimana? Tanya Jason lagi. Aku lalu membukakan pintu untuknya. Bagaimana? Tanyanya sekali lagi. Wajahnya begitu serius dari yang biasanya. Aku tidak bisa menjawab apapun lagi. Hanya tangisku saja kini yang kuberikan padanya untuk mengungkapkan apa yang kini kurasa. Tidak apa, sayang. Katakanlah, mana tespeknya? Jason lalu mengambil tespek itu dari tanganku. Dia termenung sesaat, namun selanjutnya dia memeluk tubuhku dengan erat. Sehingga kehangatan tubuhnya kini menjalar ke seluruh permukaan tubuhku. Allah ingin kita berikhtiar lebih keras lagi. Jangan sedih. Ya, ucapnya sambil mengelus kepalaku dalam pelukannya. Kuat sekali dia. Bagaimana bisa dia memintaku untuk tidak bersedih? Sementara aku tahu, dia sendiri terluka melihat tes P itu. Sore ini aku akan mengajakmu jalan-jalan. Kamu mau kemana? Tanyanya padaku sambil melepaskan pelukannya dengan pelan. Ngajak aku jalan-jalan karena apa? Tanyaku yang tak ingin dikasihani. Karena kemarin siang kamu sudah mentraktirku. Sekarang giliranku yang akan membawamu jalan-jalan. Dia berusaha meyakinkanku. Bukankah karena kasihan padaku saja? Tuduhku. Tidak, sayang. Kamu tahu sendiri hari ini aku gajian. Sudah lama kita tidak bersenang-senang. Kadang kita terlalu takut dengan apa yang sedang kita hadapi, sehingga kita lupa bahwa kita punya Allah untuk mengadukan semuanya. Jason lalu menggandeng tanganku, lalu menggiringku ke ruang keluarga. Kami lalu duduk di sana. Sudah lama kita terlalu menekan keuangan. Seolah kita tidak percaya lagi bahwa Allah akan selalu menitipkan rezekinya untuk kita. Aku benar-benar ingin jalan-jalan sore ini kemanapun kamu minta aku akan mengantarnya. Jason bersikeras. Tumben sekali Jason kali ini mengajakku keluar. Biasanya selalu aku yang meminta, karena aku tahu Jason tidak terlalu suka keluyuran. Aku ingin duduk di taman kota. Ucapku tiba-tiba. Entah kenapa, hanya taman kota yang terlintas di benakku. Jason terdiam sesaat, seolah memikirkan sesuatu. Atau bagaimana jika aku saja yang memilih tempatnya? Tanyanya kemudian. Kenapa dia meralatnya? Aku jadi curiga dan malah tambah ingin pergi ke tempat itu. Aku hanya ingin ke sana. Jika tidak mau mengantarkan, ya lebih baik kita di rumah saja. Aku hampir merajuk. Ya, sudah, sayangku. Kalau memang kamu mau ke sana, aku akan mengantarkanmu. Akhirnya suami tersayangku lulu juga. Kami lalu ngobrol-ngobrol sampai terdengar azan Asyar. Kami melakukan salat berjamaah, lalu bersiap untuk pergi ke taman kota. Di perjalanan, Jason membahas banyak hal. Rasa cinta dan sayangku kini semakin besar padanya. Aku kini mengerti apa yang sedang dilakukannya. Aku yakin jika dia hanya sedang menghiburku. Dia mengajakku keluar bukan karena dia baru saja menerima gaji. Tetapi dia tahu betapa dalamnya rasa kecewaku kini. Apapun alasannya, aku sangat mensyukurinya karena dia sudah berusaha memberikan yang terbaik untukku. Dalam begitu banyak obrolannya, aku tidak terlalu banyak menimpali. Tetapi dia selalu berusaha untuk membuatku bicara. Bahkan, tidak ada satupun obrolannya setelah itu yang menjurus kepada buah hati. 1 jam di perjalanan, kami sudah sampai di taman kota. Mau parkir di mana? Tanyanya padaku mengingat taman kota ini panjang sekali lokasinya.
Di sana saja, ucapku sambil menunjuk parkiran di bawah pohon rindang, di mana di depannya terdapat banyak sekali pedagang asongan yang menjual aneka makanan hingga mainan anak. Jason lalu mengarahkan mobil kami ke sana. Seorang juru parkir membantunya agar terparkir dengan rapi. Setelah itu, dia lalu membukakan pintu untukku. "Ayo, Nyonya," candanya sambil mengulurkan tangannya membantuku turun. Aku tersenyum di balik menutup wajahku. Namun aku tahu dia pasti mengetahui itu. Sepanjang jalan dia tidak melepaskan tanganku. Menikmati hidup, aku merasakan jantungku memompa darah lebih kencang dari biasanya. Bahkan, aku merasakan dengan jelas bagaimana jantung ini kini berdebar kencang. Air mataku jatuh terurai begitu melihat hasil dari tes pack ini. "Sayang, bagaimana?" tanya Jason lagi. Aku lalu membukakan pintu untuknya. "Bagaimana?" tanyanya sekali lagi. Wajahnya begitu serius dari yang biasanya. Aku tidak bisa menjawab apapun lagi. Hanya tangisku saja kini yang kuberikan padanya untuk mengungkapkan apa yang kini kurasa. "Tidak apa, sayang. Katakanlah, mana tes packnya?" Jason lalu mengambil tes pack itu dari tanganku. Dia termenung sesaat, namun selanjutnya dia memeluk tubuhku dengan erat. Sehingga kehangatan tubuhnya kini menjalar ke seluruh permukaan tubuhku. "Allah ingin kita berikhtiar lebih keras lagi. Jangan sedih, ya," ucapnya sambil mengelus kepalaku dalam pelukannya. Kuat sekali dia. Bagaimana bisa dia memintaku untuk tidak bersedih? Sementara aku tahu, dia sendiri terluka melihat tes pack itu. "Sore ini aku akan mengajakmu jalan-jalan. Kamu mau kemana?" tanyanya padaku sambil melepaskan pelukannya dengan pelan. "Ngajak aku jalan-jalan karena apa?" tanyaku yang tak ingin dikasihani. "Karena kemarin siang kamu sudah mentraktirku. Sekarang giliranku yang akan membawamu jalan-jalan." Dia berusaha meyakinkanku. "Bukankah karena kasihan padaku saja?" tuduhku. "Tidak, sayang. Kamu tahu sendiri hari ini aku gajian. Sudah lama kita tidak bersenang-senang. Kadang kita terlalu takut dengan apa yang sedang kita hadapi, sehingga kita lupa bahwa kita punya Allah untuk mengadukan semuanya." Jason lalu menggandeng tanganku, lalu menggiringku ke ruang keluarga. Kami lalu duduk di sana. Sudah lama kita terlalu menekan keuangan. Seolah kita tidak percaya lagi bahwa Allah akan selalu menitipkan rezekinya untuk kita. "Aku benar-benar ingin jalan-jalan sore ini kemanapun kamu minta aku akan mengantarnya." Jason bersikeras. Tumben sekali Jason kali ini mengajakku keluar. Biasanya selalu aku yang meminta, karena aku tahu Jason tidak terlalu suka keluyuran. "Aku ingin duduk di taman kota," ucapku tiba-tiba. Entah kenapa, hanya taman kota yang terlintas di benakku. Jason terdiam sesaat, seolah memikirkan sesuatu. "Atau bagaimana jika aku saja yang memilih tempatnya?" tanyanya kemudian. Kenapa dia meralatnya? Aku jadi curiga dan malah tambah ingin pergi ke tempat itu. Aku hanya ingin ke sana. Jika tidak mau mengantarkan, ya lebih baik kita di rumah saja. Aku hampir merajuk. "Ya, sudah, sayangku. Kalau memang kamu mau ke sana, aku akan mengantarkanmu." Akhirnya suami tersayangku lulu juga. Kami lalu ngobrol-ngobrol sampai terdengar azan Asya. Kami melakukan salat berjamaah, lalu bersiap untuk pergi ke taman kota. Di perjalanan, Jason membahas banyak hal. Rasa cinta dan sayangku kini semakin besar padanya. Aku kini mengerti apa yang sedang dilakukannya. Aku yakin jika dia hanya sedang menghiburku.
mengajakku keluar bukan karena dia baru saja menerima gaji. Tetapi dia tahu betapa dalamnya rasa kecewaku kini. Apapun alasannya, aku sangat mensyukurinya karena dia sudah berusaha memberikan yang terbaik untukku. Dalam begitu banyak obrolannya, aku tidak terlalu banyak menimpali. Tetapi dia selalu berusaha untuk membuatku bicara. Bahkan, tidak ada satupun obrolannya setelah itu yang menjurus kepada buah hati. 1 jam di perjalanan, kami sudah sampai di taman kota. Mau parkir di mana? Tanyanya padaku mengingat taman kota ini panjang sekali lokasinya. Di sana saja, ucapku sambil menunjuk parkiran di bawah pohon rindang. Di mana di depannya terdapat banyak sekali pedagang asongan yang menjual aneka makanan hingga mainan anak. Jason lalu mengarahkan mobil kami ke sana. Seorang juru parkir membantunya agar terparkir dengan rapi. Setelah itu, dia lalu membukakan pintu untukku. "Ayo, Nyonya," candanya sambil mengulurkan tangannya membantuku turun. Aku tersenyum di balik menutup wajahku. Namun aku tahu dia pasti mengetahui itu. Sepanjang jalan dia tidak melepaskan tanganku. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk duduk di salah satu kursi di bawah payung warna-warni. Barulah di sana dia melepaskan tanganku. "Kamu mau memesan apa?" tanyanya padaku. Melihat banyak sekali penjual makanan di tepi jalan ini, nafsu makanku jadi meningkat. Aku benar-benar menyukai makanan di pinggir jalan. Apalagi jajanan yang dulunya sering kubeli di sekolahan. Aku mau kerupuk itu. Aku menunjuk seorang kakek yang menjual kerupuk kuah. "Oke, sebentar," ucap Jason lalu dia pergi meninggalkanku. Sementara Jason pergi, seorang ibu muda yang sedang menggendong balitanya datang menghampiriku. "Mau pesan minum apa, Bu?" tanyanya padaku. Ternyata dia adalah pemilik payung tempat kami duduk ini. "Ada apa saja, Bu?" tanyaku padanya. "Ada es teh, teh panas, aneka kopi, aneka minuman buah, aneka jus. Ibu mau apa?" tanyanya. Tempatnya berdiri begitu panas. Anak kecil yang ada di gendongannya terlihat mengerutkan dahi terpapar cahaya matahari. Tidak tega melihat anak itu terkena panas terlalu lama. Aku menyebutkan menu yang diucapkan yang pertama kali. "Es teh 2 gelas, Bu," ucapku. "Oke, sebentar," ucapnya lalu kembali ke lapak tempatnya berdagang. Mataku tak mau lepas lagi dari pandangan ibu itu. Seperti inilah perjuangan seorang ibu yang menyayangi anaknya. Sekuat inilah ternyata wanita diciptakan, walaupun hanya terbuat dari tulang rusuk laki-laki. Aku terus memperhatikannya. Dia mengambil 2 cup plastik dan memasukkan teh yang sudah dibuatnya dalam jumlah besar yang ditempatkan di wadah, lalu kembali menutup cup itu dan kembali padaku. "Ini, Bu, pesanannya," ucapnya. Anak yang ada di gendongannya itu menatap sayu padaku. "Hai manis, siapa namamu?" tanyaku. "Kanaya, Tante," ucap ibunya. Sementara dia hanya diam saja, murung, tidak bersemangat. "Kenapa diam saja? Apakah sedang tidak enak badan?" tanyaku pada ibu itu yang masih berdiri di hadapanku, sambil sesekali mengayunkan anaknya. Dia memang seperti itu. Mungkin bawaan ketika aku hamil yang jarang sekali tersenyum. Karena ketika hamil aku sedang mengurus perceraian dengan ayahnya. Ucap ibu itu menyentuh ulu hatiku. "Maaf, saya tidak sengaja. Sepertinya saya sedang membuka sebuah luka." Ucapku menyadari pernyataan ibu ini. Dia lalu tertawa. "Tidak apa-apa, Bu, namanya juga tidak tahu," sahutnya. Aku lalu teringat dengan Jason yang masih belum kembali setelah meninggalkanku membelikan kerupuk untukku. Kulihat dia masih di sana mengantri di belakang anak-anak. "Sini, duduk dekat Tante." Aku merayu anak itu agar mau duduk denganku. Dia hanya menggeleng. Dia tidak mau sama orang lain. "Bu," ucap ibunya lagi. Tidak lama kemudian seseorang datang membeli dagangannya. Ibu itu kini sudah sibuk melayani pelanggan lain. Inilah yang namanya hidup. Ada orang yang begitu menginginkan seorang anak seperti kami. Namun Allah mengatakan belum waktunya. Ada juga orang yang sudah mendapatkan buah hati seperti ibu ini, namun ujiannya datang dari suami. Tetapi aku tidak berani menanyakan kenapa mereka bercerai. Tentu ada alasan yang kuat yang akhirnya mereka memutuskan hal sebesar itu, lebih-lebih saat kondisinya sedang hamil.
Tentu hari-hari sulit begitu berat ia lalui ketika itu. Pantas saja jika sekarang dia menjadi sekuat ini. Tawanya begitu lepas, tidak seperti aku yang bahkan tersenyum saja enggan setelah melihat garis yang tertera di tespek itu. Barangkali saat ini Allah sedang marah padaku, karena kurangnya rasa syukurku padanya. Apa yang tidak Allah berikan padaku selama ini? Orang tua yang baik dan penyayang, kehidupan yang berkecukupan, suami mapan, ganteng dan beriman, serta kesembuhan. Aku hanya kekurangan anak saja. Jika aku mendapatkannya, maka hidupku akan sempurna. Sementara, tidak ada apapun yang sempurna di dunia ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ini, tiba-tiba aja dia sudah berada di hadapanku memberikan sepiring kerupuk kuah kepadaku. Terima kasih, sayang. Aku tersenyum padanya. Dia melihat ke arahku seperti tidak percaya. Mungkin karena aku yang dari tadi tidak mood, sekarang sudah berubah menjadi ceria lagi. Kamu mau apa lagi? Tanyanya padaku. Aku ingin bakso bakar yang ada di ujung sana. Kembali kununjuk seorang pedagang asongan di seberang jalan. Tunggu di sini ya sayang. Aku akan membelikannya untukmu. Belum sempat duduk, Jason kini sudah pergi lagi. Sambil memperhatikan dia ke arahnya berjalan, tak sengaja mataku bertemu pandang dengan ibu-ibu tadi. Tatapannya begitu sendu. Barangkali saat ini dia tengah iri padaku, yang mendapatkan suami yang begitu perhatian seperti Jason. Kadang kita menginginkan kehidupan orang lain, sementara lain juga sedang menginginkan kehidupan kita. Bukan salah takdir kita, namun sudut pandang kita, yang menjadikan kita berpikir bahwa kehidupan orang lain lebih dari yang sedang kita jalani. Padahal sebenarnya bukan. Kita hanya perlu merubah sudut pandang saja, agar selanjutnya kita lebih mensyukuri apa yang sedang kita jalani. Seharusnya aku bersyukur dengan semua yang sudah kudapati hingga saat ini. Begitu juga dengan ibu ini. Mungkin dengan keterbatasan dia saat ini yang mengharuskannya bekerja sambil menggendong anaknya. Namun dia diberikan kesehatan dan seorang anak, yang semoga saja nanti menjadi anak soleh yang akan meringankan dosanya di akhirat nanti. Dalam lamunanku sayup-sayup kudengarkan suara tangisan seorang anak. Setelah melihat ke arah sumber suara, ternyata anak yang digendong ibu tadilah yang sedang menangis menunjuk sebuah becak yang membawa banyak mainan. Pak, tunggu. Aku refleks memanggil pedagang itu. Kamu mau beli itu? Sini sama tante, ajakku sambil menyodorkan kedua tanganku ke arahnya. Dengan manis dan anteng dia mau saja digendong olehku. Kamu mau yang mana? Tanyaku sambil menghampiri deretan mainan itu. Dia lalu memilih sebuah boneka yang berukuran agak besar. Berapa, Pak? Tanyaku. 80.000 rupiah. Bu, ucap kakek tua si penjual mainan. Kupikir tadi beliau masih muda, karena aku tidak begitu jelas melihat wajahnya yang tertutup oleh mainan. Namun ternyata setelah mendekat, beliau sudah sangat tua namun masih kuat untuk berkeliling membawa becak. Ini, Pak, uangnya. Aku memberikan pecahan 100.000 rupiah. Kembaliannya untuk Bapak saja. Ucapku lagi. Bukan karena sombong atau karena pamrih. Tetapi memang, Umi dan Abi selalu mengajarkan untuk selalu berbuat baik setiap kali ada kesempatan untuk itu. Karena nanti kebaikan inilah salah satu yang akan membantu kita di akhirat nanti. Terima kasih banyak, Bu, terima kasih. Semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan doa-doanya. Ucap kakek itu mengucapkan banyak doa, sehingga sudah tidak setara lagi dengan sisa uang yang kuberikan padanya. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga atas doanya. Semoga segala kebaikan kita kembali lagi pada diri kita, sahutku. Aku kemudian kembali ke tempat dudukku dan becak itu pun segera berlalu. Duh, Bu, saya jadi tidak enak, ucap ibu-ibu penjaga warung minuman ini sambil mengambil anaknya. Tidak apa-apa, Bu, saya senang melakukannya, ucapku. Terima kasih banyak, karena sudah memberi kesempatan kepada anak saya untuk punya mainan sebagus ini, ucap ibu itu lagi. Anaknya langsung minta dilepas dan berlari ke lapak ibunya dan segera membuka kotak bonekanya. Terima kasih banyak juga, karena ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk merasakan bagaimana rasanya mengantarkan anak membeli mainan. Karena saya belum pernah merasakannya. Suaraku sedikit bergetar ketika mengatakan itu. Maaf,
Ucap ibu itu tersadar dengan pembicaraan yang aku sampaikan. Tidak apa-apa, Bu. Kita hanya sedang saling melengkapi. Jawabku agar ibu ini tidak merasa bersalah lagi. Kulihat di dalam lapaknya itu, kini anak tadi sudah asyik memainkan boneka yang baru saja kubelikan. Setelah aku kembali ke tempat dudukku semula, Jason datang membawakan bakso pesananku. Terima kasih, sayang. Ucapku padanya. Mau apa lagi? Tanyanya begitu tulus. Aku tidak mau apa-apa lagi. Sudah waktunya kita menikmati semua ini. Sahutku. Dan sudah waktunya juga kita menikmati hidup ini. Sambungku dalam hati. Kembali ke klinik. Semalam ku coba mencari-cari di internet tentang ciri kehamilan. Aku juga mencari tahu, apakah ada kemungkinan jika tes pack tidak akurat. Ternyata aku temukan kalau untuk mengetes kehamilan dengan alat tersebut lebih akurat dipakai ketika pagi hari. Nanti ketika Jason sudah berangkat kerja, aku ingin membeli tes pack lagi untuk dipakai pagi hari. Aku masih punya harapan untuk itu, walaupun kemarin aku sudah bisa mengikhlaskannya. Tetapi kini ego kembali lagi untuk ingin hamil secepatnya. Namun kali ini aku tidak ingin Jason tahu jika aku melakukan pengecekan lagi. Aku tidak ingin nanti dia juga jadi terbebani sepertiku selang. Berangkat dulu. Kamu hati-hati di rumah ya. Jason pamit lalu mengecup keningku. Kemudian ku cium punggung tangannya. Ku antarkan sosok panutanku itu sampai ke teras rumah. Ku perhatikan hingga mobil itu menjauh hingga menghilang. Seperti rencanaku, aku kini bergegas untuk membeli tes pack ke supermarket. Setelah membelinya, aku langsung mencobanya sesampainya di rumah. Sama seperti kemarin, selama semenit aku tidak melihat alat itu. Aku lalu membuka mata setelah tes pack itu kini ada di hadapanku. Aku mengucapkan banyak doa ketika membuka mata. Dan langsung melihat garis yang tertera di tes pack itu. Rasanya benar-benar sedih, hampa, dan kecewa. Ada garis satu di sana. Aku kembali ke meja komputerku dan mulai menjelajah di mesin pencarian. Aku mengetik di sana dokter terbaik di Bandung. Ada beberapa iklan yang muncul. Namun yang terbanyak adalah nama Gilang. Apakah dia benar-benar dokter hebat? Aku berobat dengannya baru sekali. Apa ku coba saja sekali lagi? Namun bagaimana dengan Jason? Aku gak mau pengobatan ini jadi masalah lagi dalam keluarga kami. Aku bingung dan berdiri dari tempat dudukku, meninggalkan komputer yang menyala begitu saja, lalu menghempaskan tubuh ini ke atas ranjang. Entah apa yang bisa kulakukan lagi untuk bisa punya anak seperti pasangan lainnya. Setengah jam aku berbaring tanpa menghasilkan apapun. Aku lalu berjalan ke dapur untuk membuat makan siang kami. Semoga saja kegiatanku bisa melupakan obsesiku ini. Belum lama bekerja, tiba-tiba kurasakan kram di perutku. Ada cairan yang keluar terasa di jalan rahimku. Aku cepat-cepat ke kamar mandi dan memeriksa apa yang terjadi. Ternyata, di celanaku terdapat bercak darah. Ya, aku haid. Habislah sudah harapan di bulan ini. Sayang, aku haid. Ucapku manyun ketika Jason baru saja sampai. Ya bagus, sayang. Berarti kamu normal. Ucap Jason sambil berlalu. Sepertinya dia tidak ingin menambah kekecewaanku dengan memperlihatkan kecewanya juga. Walaupun aku tahu dia sudah pasti merasakan itu. Ketika makan siang, aku hanya mengaduk-aduk makanan saja, sekedar menemaninya makan. Aku benar-benar sudah tidak nafsu makan lagi. Kalau seperti ini, kamu bisa sakit, Nek. Ucap Jason memperhatikan tingkahku. Aku benar-benar ingin punya anak. Aku mengeluh lagi padanya. Naila, seluruh anak-anak yang ada di panti itu adalah anak kita. Mereka hanya tidak lahir dari rahimmu saja. Tetapi mereka semua adalah anak-anakmu. Kamu salah satu orang yang membiayai hidup mereka hingga kini. Kamu juga adalah salah satu orang yang akan didoakan mereka nanti. Jason berusaha menghiburku. Namun aku sama sekali tidak tertarik dengan topik itu. Bagaimana mungkin Jason mengatakan jika mereka semua itu anakku,
Sementara mereka lahir dari rahim yang berbeda-beda. Antara aku dengan mereka tidak tumbuh chemistry seperti seorang ibu dan anak. Apalagi aku tidak tinggal di sana, sehingga komunikasi kami jarang sekali terjadi. Aku tidak hafal semua nama mereka. Jadi, mana mungkin ada orang tua yang tidak hafal nama anaknya. Aku kini merebahkan kepalaku di atas kedua tangan yang tersusun di atas meja, menatap nasiku yang belum kumakan sedikit pun. Setelah selesai makan, Jason menghampiriku. Dia lalu merapikan rambutku. Kata dokter Gilang, jika kamu haid lagi kita diminta untuk datang lagi ke sana. Nanti malam kita ke sana lagi. Ucap Jason tak kuduga. Walaupun dia mengatakan ini biasa saja, namun aku tahu jika ini semua berat baginya. Tentu saja dia belum lupa dengan apa yang terjadi pada kami sebulan yang lalu sepulangnya dari tempat itu. Serius? Tanyaku datar. Aku sengaja untuk tidak memperlihatkan rasa senangku. Nanti Jason malah curiga lagi. Padahal aku senang karena kami bisa melanjutkan pengobatan itu lagi, bukan karena apapun seperti yang dituduhkannya di hari itu. Iya, aku tidak mau berhutang budi padanya. Aku akan mengatakan bahwa kita akan tetap membayar di kliniknya itu sama seperti pasien lain. Jelas, Jason. Oke, baiklah. Aku menerima permintaannya. Yang penting, Jason mau berobat ke sana lagi. Naila, aku minta maaf. Ya, jika waktu itu aku sempat cemburu. Padahal seharusnya aku percaya padamu. Aku hanya minder saja dengannya. Dengan segala pencapaiannya, apalagi dia masih lajang. Jason mengungkit itu lagi. Tidak apa-apa, aku senang kok jika ia cemburu. Asalkan jangan berlebihan saja dan menimbulkan masalah di antara kita. Cemburu itu tanda sayang. Aku juga pernah cemburu dengan Nindi. Bahkan aku tidak memperbolehkan ke sana lagi selagi ada dia di sana. Aku juga menyadari kesalahanku yang cemburu berlebihan padanya dahulu. Aku tertawa mengingat ulahku di masa itu. Bisa-bisanya aku secemburu itu. Padahal sedikit pun Jason tidak pernah meresponsnya berlebihan. Mungkin seperti itu juga yang dirasakan oleh Jason sekarang ini. Harusnya aku bisa memahami itu. Jason juga tersenyum ke arahku. Mungkin dia juga lagi mengingat kecemburuanku pada Nindi. Bahkan aku sering menyindirnya di beberapa kali kesempatan. Walaupun sebenarnya hanya dalam candaan saja. Usai salat maghrib, Jason sudah mendaftarkan namaku secara online. Setelah salat Isya kami berangkat ke sana. Sampai di sana kami tidak begitu lama menunggu giliran. Naila Azahra, panggil resepsionis. Aku datang sendiri menghadapnya. Pada pertemuan sebelumnya, aku memang ditemani Jason, karena dia membantuku mengisi formulir yang diberikan oleh resepsionis. Kali ini mereka tidak akan membutuhkan dataku lagi. Bagaimana, Bu? Tanya resepsionis itu. Kemarin dokter Gilang mengatakan, jika haid maka datang ke sini lagi. Dan tadi pagi haidku datang. Jadi aku ingin berobat lagi ke sini. Aku menjelaskan padanya. Oke, baik. Silakan menunggu antrian ya, Bu. Nanti namanya akan dipanggil. Ucapnya dengan ramah. Aku lalu kembali lagi ke tempat dudukku semula, di samping Jason. Selama menunggu namaku dipanggil, Jason tak henti-hentinya menyemangatiku. Sepertinya dia benar-benar tahu betapa tidak semangatnya aku sekarang ini. Naila Azahra, namaku dipanggil lagi. Kali ini yang memanggil adalah asisten dari ruangan pemeriksaan. Aku dan Jason sontak berdiri. Mata asisten itu terarah kepada kami. Ibu Naila, tanyanya. Iya, aku mengangguk. Asisten itu lalu mempersilahkan kami masuk. Bagaimana, Nih? Tanya Gilang dengan akrab. Ternyata belum. Ucapku sambil duduk di kursi yang berada di hadapannya. Jason juga sudah duduk di sampingku. Kamu halangan? Tanyanya. Iya, tadi pagi. Sahutku. Sebenarnya di rahimku tidak ada masalah. Aku sudah memeriksanya bulan lalu. Kita hanya perlu menaikkan dosis saja. Terangnya. Tapi haidku sempat mundur beberapa hari. Aku menjelaskan harapanku. Bisa jadi itu adalah faktor stres. Mungkin kamu terlalu memikirkan kehamilan ini, sehingga mempengaruhi hormon lainnya dan berdampak pada haid. Dia menjelaskan secara medis. Aku mengangguk. Dalam hati aku membenarkan apa yang dikatakannya. Dia benar. Aku terlalu memikirkan kehamilanku ini.
Usahakan rileks, sering jalan-jalan, dan buang pikiran yang negatif. Karena stres justru akan memperlambat proses pengobatan ini. Ucapnya lagi. Di samping itu, Jason hanya terdiam saja menyimak. Baik, Gilang. Akan kuusahakan. Ucapku. Gilang lalu meresepkan obat untukku. Mencatat beberapa hal di secari kertas yang ada di atas meja kerjanya. Maaf Gilang, untuk obatnya kami akan membayar sama seperti pasien lainnya. Aku tidak ingin berhutang budi padamu, ucap Jason tegas. Gilang lalu tertawa kecil dan menghentikan menulis resep untukku. Jason, jangan salah paham. Aku melakukan itu kepada semua orang yang kenal denganku. Makanya aku membuat stempel ini. Jika itu kulakukan hanya pada 1 atau 2 orang saja, tidak mungkin aku sampai membuat stempel resmi seperti ini. Gilang berusaha menjelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tetapi maaf, aku tidak bisa menerimanya. Jason tetap bersikeras dengan komitmennya. Kecemburuan Jason sepertinya sudah kumat lagi. Tidak biasanya dia begini, menolak rezeki yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Kamu merasa berhutang budi padaku karena aku gratiskan berobat di sini? Mungkin bisa dikatakan jika aku berhutang pahala pada Naila karena tidak pantas mendapatkan maafnya. Apa yang kulakukan ini sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang sudah dia berikan padaku. Bukan berarti aku membeli maafnya. Hanya saja, aku ingin membalas sedikit kebaikannya. Kuharap itu tidak salah di matamu. Sepertinya Gilang benar-benar sudah menjelaskan semuanya dengan tepat. Kini hanya menunggu keputusan Jason saja. Aku dan Jason saling pandang beberapa detik. Kami semua terdiam sementara waktu. Gilang lalu melanjutkan menuliskan resepnya. Setelah selesai menulis, ia lalu mengambil stempel bulat kecil seperti tulisan gratis yang tertera dalam resepku bulan lalu. Bagaimana Jason? Kuharap kau mengizinkannya, ucapnya lagi sebelum memberikan stempel itu. Ya sudah, terima kasih banyak atas kebaikanmu. Akhirnya Jason mengalah juga. Sama seperti bulan lalu. Jika haid maka datang ke sini lagi, ucapnya sebelum kami pamit dari sana. Setelah menerima resep darinya, kami langsung ke apotik untuk menukarkannya dengan obat. Berbeda dari bulan lalu, kali ini terlihat Jason tidak terlalu mempermasalahkan obat gratis ini. Sekarang kami bisa pulang dengan tenang. Sebelum pulang, Jason membawaku mampir dulu ke sebuah kafe. Aku tahu betul dengan niat mulianya ini. Dia hanya sedang menghiburku dan ingin menyenangkan hatiku. Sudah lama kami tidak bersantai seperti ini. Sayang, seperti yang dikatakan Gilang tadi, kamu jangan sampai stres. Tetaplah tenang, perbanyak doa. Kita serahkan semuanya pada Allah. Dalam kondisi apapun aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Walaupun kamu tidak bisa hamil selamanya, aku akan terus setia. Seperti kamu yang sudah menunjukkan kesetiaanmu padaku, ucap Jason ketika kami memasuki kafe itu. Terima kasih banyak, ucapku. Sama-sama, sayang, sahutnya. Kami lalu duduk di lantai 3 kafe itu, yang beratapkan langit dan berdindingkan angin. Tempat favoritku setiap kali menemukan lokasi seperti ini. Seperti ini juga dulu kondisinya kafe Jason, yang pernah menjadi saksi bisu betapa dalam dan kuatnya cinta kami berdua. Di sanalah tempat terakhirku bertemu dengannya sebelum akhirnya terpisah setelah Abi memergokiku dengannya lalu menghukumku. Jika diingat masa-masa itu, masa sekarang adalah titik paling bahagiaku dengannya. Ketika kami sudah bisa bersama, bukankah dulu kukatakan bahwa hidup dengannya saja sudah lebih dari cukup? Lalu kenapa kini hatiku meminta lebih dari itu?